Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Kak Mita sama Kak Hilda udah siap? Oke, oke. Karena ini udah jam 1 nih, lewat 1 menit, saya izin mulai ya. Di sini saya Muftamal Basyariah, selaku MC, dan kita sambut pembicara kita pada siang hari ini, yaitu mahasiswa berprestasi 1 Diploma UNS, Kak Mita Dwi Cahyani. Halo Kak Mita, apa kabar? Ya, halo Dek. Oke, sekarang lagi apa nih Kak kesibukannya nih? Kesibukannya lagi ngerjain skripsi. Oh, Masya Allah, sama saya juga lagi kerjain TA, semoga kita semua semuanya berjuang, dilancarkan ya Kak ya, amin. Nah, aku mau menyapa peserta kita yang sangat semangat dari tadi. Halo Hilda, apa kabar? Oke, Hilda, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin Hilda sedang double mute. Oke, nggak apa-apa. Semoga masih bisa tetap mendengarkan. Oke, kepada Kak Mita Dwi Cahyani, terima kasih atas kehadirannya dan juga di Hilda atas partisipasinya. Waktu dan layar saya persilakan kepada Kak Mita. Monggo Kak Mita. Iya, izin share screen Dek. Oke, boleh Kak. Ini langsung aku mulai aja ya. Iya, benar-benar nanti untuk peserta SV lainnya, nanti biar langsung menyesuaikan gitu aja. Iya, siap Dek. Oke, Kak. Udah kelihatan kah? Sudah, Kak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mita Dwi Cahyani dari D4 Kebidanan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai beberapa hal tentang produk inovatif. Salah satu syarat penting dalam mengikuti Pilmapres adalah produk inovatif. Lalu, produk inovatif itu apa sih? Produk inovatif adalah karya ilmiah yang terdiri dari 10 sampai dengan 15 halaman yang berisi uraian atau gagasan yang telah diwujudkan dalam sebuah produk. Bisa berupa barang, sistem, aplikasi, dan sejenisnya. Dan harus berlandaskan penalaran logis dan data yang akurat. Lalu bagaimana sih cara memilih topik untuk produk inovatif? Yang pertama, kita bisa mencari permasalahan yang memerlukan solusi. Contohnya, jika kita memilih poin 4 dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu menciptakan pendidikan berkualitas, salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah fasilitas sekolah yang kurang memadai. Maka dari itu, hal ini bisa diajukan nih menjadi produk inovatif. Selanjutnya, kita harus menentukan lokasi dan komunitas penerima manfaat dari produk inovatif kita. Contohnya, pelajar SD di daerah X. Kemudian, mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi terhadap masalah yang kita pilih. Dan yang terakhir adalah memilih kemungkinan solusi yang terbaik. Selanjutnya, perbedaan apa sih naskah produk inovatif dengan karya ilmiah lain? Perbedaannya terletak di susunan penulisan. Karya ilmiah lain biasanya terdiri dari 3 sampai 4 bab, terdiri dari latar belakang, pendahuluan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Bagaimana dengan susunan naskah produk inovatif? Untuk produk inovatif sendiri, memiliki sistematika sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkup pembahasan, terdiri dari penegasan lingkungan penerima manfaat, beserta alasan untuk memilih lingkungan tersebut. Kemudian, pernyataan mengenai teori utama, kalau ada, yang digunakan sebagai dasar kerangka analisis. Kemudian, yang kedua adalah identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan tersebut. Kita harus menguraikan potensi yang dapat dikembangkan dari lingkungan terpilih. Jangan lupa untuk mengajukan data dan fakta pendukung untuk memperkuat gagasan yang kita pilih. Misalnya, daerah X memiliki hasil bumi yang melimpah, namun belum dikelola dengan baik. Kemudian,
Ajukanlah data atau fakta yang menunjukkan perlunya kegiatan tertentu untuk mengatasi situasi tidak ideal di lingkungan tersebut. Misalnya, para mahasiswa kurang mampu di Provinsi X dapat terbantu jika ada pihak yang bersedia membangun rumah tinggal yang biaya sewanya tidak berbentuk uang tunai, melainkan kesediaan penghuni untuk melakukan aktivitas sosial. Kemudian yang ketiga, rumusan target pembangunan harus yang pertama spesifik. Gagasannya harus spesifik mengenai satu hal. Kemudian yang kedua, measurable, dapat diukur secara objektif. Jadi tidak bisa secara menyeluruh, hanya secara objektif. Kemudian acceptable, dapat diterima sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan moral di lingkungan tersebut. Kemudian realistik, mungkin untuk dicapai. Dan yang terakhir ada time bound, punya tenggat waktu dan kapan akan dicapai. Kemudian yang keempat adalah analisis untuk memilih cara pencapaian target. Berisi penjabaran kelebihan produk kalian dari produk yang sudah ada apa saja. Misalnya, perbedaan Vinar atau robot dibandingkan dengan robot kesehatan lain yang sudah ada dipaparkan sebagai berikut. Vinar melibatkan kolaborasi integratif untuk menangani dan mendeteksi kanker masyarakat, guna mencegah kematian akibat kanker payudara dengan melibatkan berbagai ahli yang kompeten dan tersertifikasi di bidangnya. Kemudian, Vinar tidak membutuhkan kontak langsung antara dokter dan klien, karena dokter dapat memonitor saja Vinar dari monitor komputer atau tablet, sehingga cocok untuk digunakan dalam masa pandemi seperti saat ini. Kemudian yang kelima adalah penjabaran rencana kerja. Misalnya, penyusunan desain dan perencanaan sistem estimasinya berapa bulan. Kemudian pembuatan rangkaian sistem itu juga membutuhkan estimasi berapa bulan. Selanjutnya uji coba atau simulasi, dan yang terakhir adalah merilis robot ke masyarakat. Sebentar ya, Dek. Kemudian, penjabaran informasi tambahan berisi struktur organisasi pelaksana gagasan, kemudian jumlah, sumber, dan cara mengumpulkan dana, kemudian mitra penting atau stakeholders yang bisa bekerja sama dengan produk yang kita ciptakan. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi gagasan. Gagasan juga digambarkan dengan sebuah bagan atau bahkan visualisasi gagasan kreatif dengan tujuan pembaca lebih memahami isi dari gagasan kreatif dengan konsep yang dikenal dengan sahabat. Sasaran, hambatan, bantuan, dan tindakan apa saja sebelum kita merilis produk kita ke masyarakat. Selanjutnya, bedah karya produk inovatif yang saya ajukan tahun lalu. Ini adalah poster yang saya ajukan pada tahap nasional. Produk inovatif sendiri terdiri dari dua, yaitu naskah dan poster. Tetapi poster hanya diajukan pada seleksi tingkat nasional saja. Isinya kurang lebih sama dengan naskah yang kita tulis. Berisi abstrak singkat, kemudian latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, kemudian landasan SMART dari produk kita, kemudian luaran dan dampak, tujuan dan sasaran atau stakeholders, kemudian proyeksi mengenai produk kita, kemudian hambatan dan solusi, selanjutnya tahap implementasi sebelum rilis ke masyarakat. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, materinya sangat singkat dan juga padat, tentunya sangat jelas. Oke, kepada Hilda mungkin ada yang ditanyakan, boleh lewat chat. Oke, sambil menunggu Hilda, aku juga mau tanya-tanya dikit nih Kak. Kira-kira dalam proses pembuatan bedah produk inovatif ini, hal yang melatar belakangi Kakak mengambil tema Vinar 1.0, 1.0 ini apa sih Kak? Untuk latar belakangnya sendiri,
saya mengambil ini karena kasus kanker payudara di Indonesia cukup tinggi, yaitu pada urutan kedua, penyakit yang mengancam wanita di Indonesia. Seperti itu. Berdasarkan isu yang sangat boom juga ya Kak ya, apalagi kalangan wanita yang ada di Indonesia itu juga banyak, bahkan di dunia kayak gitu. Nah, kalau untuk apa nih Kak, naskahnya itu sendiri kira-kira dalam proses pembuatannya itu apakah dari D3, D4 ke bidan itu ada kayak pendampingan atau bagaimana Kak? Sebelum pengajuan ke nasional seperti itu. Untuk pengajuan untuk pembimbing itu hanya diberikan kalau kita sudah sampai di tahap nasional. Kalau seleksi tingkat fakultas sampai ke tingkat wilayah, kita tidak didampingi, Dek. Seperti itu. Berarti itu secara bertahap ya Kak ya, kalau kita udah nasional, dosen yang ibaratnya yang udah pro sama kegiatan produk inovatif akan memberikan masukan, bimbingan dan sebagainya. Nah, ini Ida sangat antusias juga nih langsung memberikan pertanyaan. Saya izin bacakan ya Kak Mita ya. Izin bertanya, kalau boleh tahu ide ini sudah disiapkan jauh sebelum Pilmapres atau waktu baru buat setelah tahu ada Pilmapres? Lalu ada tips dan triknya enggak sih? Nah, gitu. Siapa yang Halo? Halo? Tadi suara aku masuk enggak? Putus. Oke, saya izin ulangi. Oh, iya. Ini udah aman belum Kak sinyalnya? Iya, udah. Oke, nah Ida nih bertanya nih, kalau boleh tahu ide ini sudah disiapkan jauh sebelum Pilmapres atau waktu buatnya setelah tahu ada Pilmapres? Nah, pertanyaan saya itu ada tips dan triknya gitu. Monggo Kak Mita. Iya, sejujurnya ide ini muncul waktu aku tuh udah daftar Pilmapres ya, Dek. Soalnya tuh daftar-daftar aja. Pastinya modal nekat, seperti itu. Kemudian muncul nih ide di kebidanan itu masalahnya kanker payudara. Jadi aku tuh mengangkat kasus kanker payudara, kemudian solusi yang tepat membuat robot. Gitu sih, Dek. Oke, terkait ini ya di Hilda ya, supaya apa kasus yang banyak kayak gitu. Dan tadi berkaitan tentang robot, apakah sudah ada visualisasinya nih Kak? Untuk visualisasi masih sebagai proyeksi prototipe Dek, di poster ini. Oke, tapi itu sudah satu langkah lebih menjelaskan kepada audiens juga dan juga juri. Nah, pertanyaan ditanyakan itu adalah selanjutnya itu ada tips dan trik nih untuk biar bisa sukses seperti Kak Mita maksudnya kayak gitu. Monggo Kak. Untuk tips and tricksnya nggak ada yang spesifik, yang penting kalian tetap berusaha dan mencoba hal-hal baru. Oke, tips dan trik yang sangat singkat, tapi itu benar-benar kayak menjadi tekanan untuk apa ya, menjadi pendorong gitu. Nah, dari Kak Hilda, apakah sudah cukup atau ada yang tanyakan lagi? Relate banget, iya benar-benar. Nah, sambil menyambung Kak Eda menyiapkan pertanyaan lagi nih, barangkali masih ada yang dikepo-kepoin. Terus tanya aja Kak, nggak apa-apa, biar nanti bisa menjadi penerusnya Kak Mita untuk menjadi Mawapres 1 di Diploma UNS kayak gitu. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak Mita, bagaimana sih memulai untuk menemukan gagasan kreatif jika belum ada gagasan awal kayak gitu? Yang pasti harus baca-baca jurnal, Dek. Nanti bisa nih ketemu langsung ide yang beda, terus inovasinya tuh wah gitu sih, Dek. Oke, katanya sering-sering membaca jurnal gitu ya Kak ya. Nah, kalau untuk bisa sesukses sama kayak Kak Mita itu biasanya relate-nya jurnalnya itu harus sesuai dengan lini ya Kak ya. Karena kita kan mengambil penelitian sesuai dengan lini. Kak Mita di bagian kebidanan, kesehatan kayak gitu. Kalau boleh nih Kak Hilda dari apa nih Kak? Prodi apa? Kak Hilda Sekar? Aku coba on mic ya Kak, berisik nggak ya atau? Udah dengar. Oke. Oke. Kalau aku dari D3 Agribisnis sih ini Kak. Oke, dari agribisnis, keren juga. Sama
penerusnya Kak Hasan nih, bisa nih contoh-contoh sama Kak Nugroho Hasan. Nah, kalau untuk jurnal sendiri, Kak Mita itu biasanya relate-nya berapa jurnal sih Kak? Apakah harus 10 atau harus lebih atau bagaimana Kak? Untuk mendukung biar faktual di apa ini inovatifnya tuh bisa bagus kayak gitu Kak. Kalau untuk produk inovatif sendiri, kita perlu 10 jurnal, Dek. Dari kurang lebih 10 tahun yang lalu, bisa internasional dan nasional. Oke Kak, kalau untuk produk inovatif ini sendiri, kalau di UNS itu udah diujikan juga ya Kak ya? Oh, untuk robot biopsi ini belum. Kalau kebidanan dulu itu menguji robot Avurage, Dek. Itu bisa diceritain nggak nih? Barangkali Kak Mita punya pengalaman di situ yang di apa ya, yang diujikan itu seperti apa? Mungkin bisa menjadi wawasan kami semua ini nanti. Yang diujikan itu masih dalam bentuk robot awal, jadi belum ada kostumnya gitu, jadi masih sistem internal aja. Dan kita itu bekerja sama dengan teknik elektro, teknik mesin, sama teknik informatika, Dek. Oke, sebentar saya open chat dulu. Oke, nah kalau masih seperti itu kan membutuhkan apa ya Kak, beberapa kali tahap nih atau step-stepnya itu kira-kira untuk bisa dipasarkan atau untuk goals-nya dari produk inovatif ini sendiri untuk dipasarkan atau bagaimana ya Kak? Apa sekedar cuma penelitian, pengajuan ide dan sebagainya kayak gitu Kak? Oh, untuk robot Avurage itu hanya pengajuan ide untuk mengikuti lomba internasional, Dek. Keren banget. Nah, berhubung di layar ini udah ada smart atau target pembangunan smart, ini dari disepakati nih Kak, acceptable. Disepakati dan dapat diterima. Oke, mohon maaf. Disepakati dan dapat diterima sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan moral. Nah, ini sendiri di Sekolah Mawapres tahun lalu bagaimana Kak? Apakah mendapatkan apa ya pengetahuan sebelumnya atau emang sudah menjadi landasan untuk produk inovatif ini harus mengandung acceptable kayak gitu Kak? Oh, ini peraturan dari Puspresnas sendiri, Dek. Jadi dari pusat harus mengharuskan spesifik, measurable, acceptable. Jadi kita harus berpatokan sama ini. Oke, dari Kak Hilda, mungkin ada yang tanyain lagi nih buat persiapan nanti? Boleh on mic, boleh. Ayo tanya-tanya, nggak apa-apa. Oke, ya. Ya. Mungkin mau tanya nih ya ke Kak Mita untuk Pilmapres sendiri yang di ya mungkin baik di tingkat UNS ataupun di tingkat nasional nanti untuk produk inovatif itu apakah harus produk jadi atau baru gagasan atau prototype ya mungkin ya gitu. Apakah apa mungkin ada info-info atau pengalaman melihat peserta-peserta yang lain gitu. Saya kan kalau Kak Mita kan udah sampai ke tingkat nasional gitu. Oh ya, produk jadi, Dek. Kalau saya tuh mengajukan prototype. Jadi bebas. Kalau dari apa ya kayak sistem penilaiannya gitu, apakah ada perbedaan? Biar ada gambaran. Oke. Oke, halo, suaraku masih terdengar ya Kak? Tadi agak sedikit gangguan sinyal. Aman? Iya, Dek. Oke, dari Hida udah cukup. Beneran ya, nggak mau tanya-tanya lagi. Lumayan nih sesi langsung privat nih sama Kak Mita nih.
Kak Mita itu benar-benar jadwalnya tuh sibuk banget, jadi kita benar-benar terima kasih sama Kak Mita udah mau menyempatkan waktunya sehingga mendapatkan ilmu yang banyak nih dari Kak Mita. Oke, dan Hilda udah cukup. Mungkin aku menambahkan pertanyaan lagi nih. Dari Kak Mita sendiri, gagasan kreatif yang diberikan apakah harus benar-benar baru atau bisa bentuk modifikasi dari gagasan yang pernah ada sebelumnya? Kayak gitu, Kak. Oh ya, itu juga tergantung deh. Teman aku dari Malang itu juga inovasi baru, tetapi aku sendiri itu modifikasi dari robot biopsi prostat, seperti itu deh. Kalau menggunakan modifikasi itu harus ada apa ya Kak ya, ibaratnya kalau kita gagasan kan memang benar-benar harus real ya. Apakah harus ada kayak kita bilang ke penelitian sebelumnya atau bagaimana Kak? Atau cukup kita melampirkan penelitian terdahulu seperti ini dan gagasan atau ide baru saya seperti ini membedakannya di bagian ini kayak gitu Kak? Oh ya, itu tadi udah aku jelasin. Kita harus menjabarkan kelebihan dan kerugian. Bentar. Ini deh, di poin 4, kita tuh harus menjabarkan kelebihan kita daripada produk yang sudah ada di masyarakat. Seperti itu deh. Oke, berarti harus ada yang dijabarkan ke masyarakat kelebihan dari Finar 1.0 ini apa aja, kayak gitu ya Kak ya. Nah, coba saya izin membacakan ulang. Nah, untuk teman-teman semuanya, dari gagasan kreatif dari Kak Minta ini, apa kelebihan dari Finar 1.0 itu dibandingkan robot kesehatan lainnya itu dia memiliki kolaborasi integratif untuk menangani dan mendeteksi kanker masyarakat guna mencegah kematian akibat kanker payudara dengan melibatkan berbagai ahli yang kompeten dan tersertifikasi di bidangnya. Nah, kelebihan lainnya itu membutuhkan kontak langsung antara dokter dan juga klien, karena dokter dapat memonitor kerja Finar dari monitor komputer atau tablet sehingga cocok untuk digunakan di tengah pandemi. Nah, dari yang habis saya bacakan ini, Kak, apakah dulu waktu pengajuan atau tanding secara nasional ada yang menyamai ide-ide ini atau ada yang memberikan masukan sebaiknya seperti ini atau sebaiknya ditambahkan apa kayak gitu Kak? Sepengalaman dari Kak Mita. Untuk ide yang sama tidak ada, Dek. Tapi dari juri dulu tuh mengharuskan kita untuk bekerja sama dengan Politeknik Surabaya, Dek. Untuk bisa mengembangkan robot ini agar terrealisasi beneran gitu. Wah, berarti dari juri sendiri juga interest ya Kak ya terkait penelitian Kak Mita, benar. Keren banget. Nah, apakah kolaborasi dengan Politeknik Surabaya, apakah sudah berlangsung nih Kak? Atau cuma sekedar wacana aja atau sedang ditindaklanjuti kayak gitu Kak? Masih dalam tahap perencanaan, Dek. Oke, semoga dari segi pendanaan dan juga segi teknis bisa segera terwujudkan, apalagi para wanita-wanita baik kalangan muda sampai yang sudah tua pun mendapatkan apa ya penyakit seperti ini membutuhkan uluran tangan dari ide-ide Kak Mita yang sangat brilian ini. Nah, oke. Kalau untuk kelemahannya sendiri nih Kak, apakah dalam produk inovatif harus kita lampirkan? Kayak gitu Kak. Untuk kelemahan tidak dilampirkan, Dek. Oh, oke. Kalau untuk presentasi poster sendiri, kalau kata Kak Mita tadi kan sampai nasional nih, tips dan trik untuk mempresentasikan poster yang baik itu seperti apa sih Kak? Oh, untuk poster sendiri itu hanya di tahap nasional ya, Dek ya. Untuk tips and triksnya, kita harus menghafal di luar kepala, gitu. Biar juri itu semakin yakin, oh, ini produk bisa menjadi inovasi dan kebanggaan Indonesia, gitu. Oke, benar-benar harus smart juga ya Kak ya, seperti yang ada di landasannya kayak gitu, udah hafal di luar kepala, terus dia juga memaparkannya juga secara poin demi poin kayak gitu. Nah, dari pengalaman Kakak kemarin, adakah
kalau kita tanding atau kita melawan secara nasional kan kayak ada inisiatif atau yang memotivasi gitu ya Kak ya. Sisi lain dari Kak Mita terkait gagasan kreatifnya kan udah mantep banget. Apa sih yang memotivasi Kak Mita sampai kuat dan juga semangat melangkah sampai nasional membawa nama baik UNS kayak gitu? Yang memotivasi pasti dari lingkungan keluarga sama lingkungan fakultas ya, Dek ya. Soalnya dosen-dosen sendiri itu sangat mendukung banget, bisa menyediakan studio, peralatan semuanya dari mereka, gitu. Wow, berarti dari segi banyak pihak, keluarga, dosen, sampai ada fasilitas juga yang membuat kita semangat. Nah, karena dari Dek Hilda sudah selesai pertanyaannya, dari saya juga sudah selesai, mungkin closing statement dari Kak Mita untuk penerus dari diploma, apalagi diploma di UNS kan sangat sekarang lagi dikembang-kembangkan gitu ya Kak, lagi sekolah vokasi digempor-gemporkan, ayo semangat, sekolah vokasi bisa gitu. Monggo Kak, closing statement-nya dari Kak Mita. Semoga untuk penerusnya bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi kebanggaan UNS, dan tetap semangat. Oke, tetap semangat. Nah, oke kita sudah sampai di penghujung acara. Kak Hilda, apakah boleh on cam sebentar untuk sesi pengambilan foto? Nah, oke, terlihat semuanya. Oke, saya izin ambil foto terlebih dahulu dengan hitungan 1, 2, 3. Oke, yuk. 1, 2, 3. Rena, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Kak Mita atas kesediaannya menjadi pemateri pada siang hari ini, ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan juga Hilda juga teman-teman nantinya. Terima kasih kepada Kak Hilda yang sudah berpartisipasi pada acara gagasan inovatif pada siang hari ini. Terima kasih banyak Kak Mita, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.